meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Hari Senin, pekan ke-26 masa biasa, tanggal 27 September tahun 2021, peringatan Santo Vincentius Paulo. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin dan salam. Selamat bergabung kembali dalam serinya, serial Renungan Harian bertema Panggilan untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Sepanjang bulan Kitab Suci Nasional bulan September 2021 ini, kita diundang untuk merenungkan tema tentang Yesus sebagai sahabat seperjalanan kita, sekaligus untuk melakukan apa yang pernah dilakukan Yesus bagi orang-orang yang hidup sejaman dengannya. Memasuki hari ke-27 pada Senin, pekan biasa ke-26 tahun liturgi B1 ini, kita menyatukan diri dengan gereja sejagat untuk merayakan pesta Santo Vincentius Paulo, Imam. Dan firman Tuhan yang menjadi pedoman secara hidup kita hari ini mengungkapkan tentang tindakan yang dilakukan Allah untuk memulihkan Sion. Zakaria bab 8 ayat 1-8, Mazmur bab 102 ayat 16-18, 19-21, 22-23, dan juga tentang kecenderungan manusia untuk selalu menjadi yang terbesar. Lukas bab 9 ayat 46-50. Tugas perutusan kita sesuai dengan dekret tentang kerasulan awam Apostolicam Actuositatem artikel kelima, yakni meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Nah, tentang semangat Injil, rujukan kita adalah bacaan-bacaan hari ini. Tentang tata dunia, rujukan kita selain dari bacaan-bacaan hari ini, juga situasi dan kondisi masyarakat. Misalnya di zaman Santo Vincentius Paulo. Tindakan Allah yang dihadirkan dalam bacaan-bacaan hari ini, plus situasi dan kondisi kehidupan yang terjadi di saat itu, akan menjadi titik berangkat untuk kita menentukan tindakan-tindakan untuk situasi dan kondisi hidup manusia zaman kita. Saudara, dari nubuat Zakaria dan dari pemazmur kita mendapatkan gambaran tentang tata dunia di masa hidup mereka. Israel masih berada dalam pembuangan Babilonia dan baru ada sisa kecil yang kembali ke Yerusalem. Zakaria bab 8 ayat 6. Akibat dari pembuangan ini adalah bahwa Sion menjadi sunyi dan terlantar, seperti tidak berpenghuni, seperti sebuah kota mati atau wilayah yang tanpa harapan. Ke dalam situasi dan kondisi Sion yang demikian ini, Tuhan Allah Israel hadir dengan penyertaannya dan dengan tindakannya untuk merestorasi Sion, juga untuk mendengarkan keluh kesah para tawanan. Zakaria bab 8 ayat 2-8, Mazmur bab 102 ayat 16, 19-20. Dalam Injil Lukas, tata dunia yang ada diwarnai oleh kecenderungan untuk menjadi yang terbesar, juga kecenderungan untuk bersikap dan bertindak eksklusif. Pada masa hidup Santo Vincentius Paulo, tata dunia itu terutama di pedesaan Prancis adalah pendidikan seminari yang belum ada, dan begitu juga perhatian kepada para fakir miskin dan para janda juga masih kurang atau sama sekali belum ada. Nah, terhadap kecenderungan untuk menjadi yang terbesar,
kecenderungan yang mempengaruhi para murid Yesus. Yesus mengoreksinya dengan menegaskan bahwa justru di dalam diri mereka yang kecil dan sederhana, itulah kebesaran Allah berlaku. Lukas 9 ayat 48. Sementara kepada Yohanes yang mencegah orang yang mengusir setan dengan kuasa nama Yesus, Yesus memberikan koreksi bahwa barang siapa yang tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Lukas 9 ayat 49 sampai 50. Demikian juga ketika ada kebutuhan untuk pendidikan seminari dan perhatian untuk para janda dan fakir miskin, Santo Vincentius Apaulo memenuhinya dengan mendirikan kongregasi Imam Belasaris dan kongregasi para suster putri kasih. Saudara, supaya dapat meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, serinya episode ke-42 hari ini mengundang kita untuk mengenali apa saja situasi dan kondisi tata dunia di mana kita hidup, dan dari sana akan muncul berbagai hal yang perlu dimurnikan atau diperbaiki, baik secara rohani, spiritual, maupun secara material jasmania. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, tidak boleh ada kecenderungan menjadi yang terbesar. Santo Vincentius, doakanlah kami. Saudara, mari meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil. Mari kita memulainya bersama Yesus. Mari kita tinggal bersama Yesus supaya dapat mengakhiri tugas perutusan ini dengan baik juga bersama Yesus. Diberkatilah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin dan Shalom.